Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya untuk belajar materi geografi. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang materi biosfer ya. Jadi materi ini ada dalam semester 1 ya di kelas 11. Apa saja yang akan kita bahas untuk materi ini? Yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang persebaran flora fauna yang ada di Indonesia dan di dunia. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang persebaran flora yang ada di dunia atau jenis-jenis flora yang ada di dunia. Baik anak-anakku, semua pasti mengetahui tentang flora fauna, ya. Apa sih manfaat flora fauna bagi kehidupan? Ada yang tahu? Ya, banyak sekali ya manfaat flora maupun fauna di dalam kehidupan manusia yang ada di muka bumi. Tidak hanya manusia saja, tetapi flora fauna itu juga bermanfaat bagi semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Ya, apa manfaatnya? Di antaranya yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem, kemudian flora maupun fauna juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia dan masih banyak lagi. Ya, kita tahu bahwa flora fauna yang ada di permukaan bumi itu memiliki beberapa jenis yang beraneka ragam, ya. Dari satu wilayah ke wilayah lain itu tidak sama. Apa sih yang mempengaruhi persebaran flora fauna ini? Ya, sebaran biosfer yang ada di permukaan bumi. Ya, ini ada tiga ya, ada tiga faktornya, yaitu mengapa menyebar, kemudian sarana persebaran dan hambatan persebaran. Penyebab terjadinya persebaran flora maupun fauna yang ada di permukaan bumi itu yang pertama bisa karena faktor tekanan populasi, yaitu semakin banyak populasi menyebabkan persediaan bahan makanan tidak mencukupi bagi keturunannya. Yang kedua, perubahan habitat. Ya, ini menyebabkan tidak cocoknya suatu spesies hewan untuk terus berada di daerah yang ditempati. Jadi ada faktor ini ya yang menyebabkan terjadinya persebaran baik flora maupun fauna di permukaan bumi. Ya. Kemudian sarana persebaran itu bisa udara, bisa air, bisa lahan, maupun bisa pengangkutan oleh manusia. Ya. Udara yaitu melalui kekuatan terbang atau karena hembusan angin, misalnya oleh angin puyuh atau angin badai, atau mungkin ada beberapa contoh jenis flora yang cara perkembangbiakannya itu melalui udara. Air melalui kekuatan berenang atau dibawa oleh arus air atau benda-benda yang terapung. Kemudian lahan yaitu adanya pergerakan suatu spesies di daratan. Kemudian pengangkutan oleh manusia, ini baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Kemudian hambatan persebaran, ini antara lain iklim, edafik, geografik, biologis. Ya. Nah, ini juga termasuk faktor yang mempengaruhi keanekaragaman flora fauna yang ada di permukaan bumi, ya, itu dipengaruhi oleh iklim. Edafik itu kondisi tanah ya, baik struktur, tekstur, dan kesuburan. Kemudian faktor geografis, misalnya ada samudra, padang pasir, sungai, pegunungan, dan lain-lain. Biologis itu habitat yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup makhluk hidup.
Ya, jadi keanekaragaman jenis-jenis flora maupun fauna yang ada di permukaan bumi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Ini. Nah, kita lihat persebaran flora fauna di permukaan bumi atau di dunia itu beraneka ragam ya. Beraneka ragam sesuai dengan kondisi iklim, kondisi tanah maupun kondisi topografi ya. Dan juga campur tangan manusia. Secara garis besar, jenis flora yang ada di permukaan bumi itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan bioma hutan basah. Bioma hutan basah. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama yaitu sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari dan curah hujan yang cukup, kelembapan tinggi dan memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Kemudian pohon-pohon utamanya berdaun lebar dan lebat serta selalu hijau. Nah, di mana wilayah persebarannya? Di antaranya Amerika Selatan, Amerika Tengah, Amerika Utara, Indonesia, dan Malaysia. Ya, yang kedua adalah bioma hutan tropis. Ya, nih silakan kalian lihat ya, bioma hutan tropis. Kemudian ada bioma hutan gugur. Ya, bioma hutan gugur. Kemudian ada bioma gurun, ada bioma padang rumput. Ini ada dua ya, sabana dan stepa. Kemudian ada juga bioma tundra ya, bioma tundra. Kemudian yang terakhir ada bioma taiga. Ya, ini ada bioma taiga dengan ciri-ciri dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh pembagian flora yang ada di permukaan bumi. Baik, kira-kira sudah bisa dipahami anak-anakku semuanya. Nah, kesimpulannya, ini ya, jadi adanya keanekaragaman yang ada di permukaan bumi itu dipengaruhi oleh faktor penunjang, ya. Kemudian juga dipengaruhi ada juga faktor penghambat, ada penghambat ya. Kemudian flora fauna yang ada di permukaan bumi itu banyak memiliki manfaat ya tentunya bagi kehidupan manusia. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Tugas untuk kalian ya untuk lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, silakan kalian mencari contoh ya gambar dari internet tentang macam-macam bioma yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.